bagaimana kita mengkonversi limbah ini menjadi satu kegiatan ekonomi baru. Efek sosial yang pasti terjadinya lapangan pekerjaan. Itu ada impact langsung. Perkenalkan, nama saya Dimas Kristi Kusuma Putra. Saya founder dari Rejo Farm Integrated Farming yang beralamat di Dusun Rejondani, Kelurahan Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Di sini kami memiliki kegiatan yaitu Sociopreneur Integrated Farming yang bergerak di bidang pengolahan limbah, kemudian budidaya tanaman hortikultura dan lain sebagainya. Kenapa usaha ini muncul? Karena dulu kami sering nongkrong ya, kalau di kampung itu mungkin di Cakruk, di pos ronda gitu, kemudian di rumah. Obrolan-obrolan itu kemudian berkembang menjadi satu ide Tentang bagaimana kita membuat satu kegiatan yang prinsipnya adalah bisa kita lakukan di sekitar kita, kemudian juga bisa menjadi satu kegiatan yang nantinya kita bisa andalkan untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri. Terus dari situ kemudian berkembang ide awalnya adalah pengolahan limbah, kemudian dijadikan pupuk. Dari situ ketika kita sudah punya pupuk, akhirnya kita berpikir untuk bagaimana pupuk ini kita gunakan sendiri, kemudian kita mulai bertanam. Tidak berhenti di situ, kemudian ternyata kita menemukan beberapa jenis limbah seperti susu, seperti roti kadaluarsa. Kemudian dari situ juga kita kembangkan menjadi perikanan dan juga peternakan. Mungkin awal idenya di situ, kemudian sekarang kita berkembang menjadi satu set plan yang utuh, yaitu pertama dari sisi pengolahan limbah, kemudian dari sisi pertanian, peternakan, perikanan, bahkan kita sampai ke nantinya ke wisata edukasi. Di Rejo Farm ini sebenarnya kalau kita lihat tidak ada satupun yang petani, Mas. Jadi background dari teman-teman yang di Rejo Farm itu macam-macam. Ada yang dulu di rumah makan, ada di perhotelan, ada di engineering, ada di pertukangan, ada yang bagian buruh-buruh kasar dan lain sebagainya. Bagaimana kita mengelola itu? Sebenarnya pertanian itu erat kaitannya dengan tekniknya. Jadi tekniknya yang kita buat SOP-nya. Itu pertama kita teliti dulu bagaimana kita mendevelop teknis pertaniannya. Jadi biasanya dalam satu budidaya itu kita langsung membuat lebih dari satu teknis, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Dan tentu di perjalanannya kita menemukan kendala-kendala, kemudian itu kita sempurnakan menjadi satu teknis yang baru gitu. Akhirnya kita mengandalkan SOP. Pada awalnya kan seperti biasa kalau kita sedang mendevelop sesuatu itu lebih banyak sulitnya daripada mudahnya. Tapi setelah seiring berjalannya waktu, ternyata semua itu tergantung pada keahlian kita sendiri. Contoh dalam pembuatan budidaya melon ini, ternyata tidak sesulit yang kita bayangkan. Kemudian ketika itu sudah terjadi, optimisme itu muncul, Mas. Akhirnya berpikirnya apa? Eskalasi. Membuat eskalasi ini menjadi lebih besar. Apa keuntungan bagi teman-teman yang ikut? Ya tentunya mereka sudah bisa membayangkan. Kalau misalnya secara pendapatan saya bertanggung jawab atas 1 atau 2 greenhouse itu gaji saya segini. Kemudian saya diminta untuk bertanggung jawab pada 10 greenhouse. Tentu itu akan menjadi satu perbedaan ya. Atau istilahnya ada jenjang karir yang jelas lah gitu kira-kira. Paling tidak kalau bukan karir ya jenjang pendapatan yang jelas. Nah itu juga menjadi salah satu mungkin penyemangat bagi teman-teman. Yang kedua, teman-teman sendiri jadi mulai terbuka pikirannya soal bagaimana sociopreneur itu bisa membantu orang-orang di sekitar kita. Mungkin teman kita, mungkin saudara kita, dan lain sebagainya. Dan ini akan menjadi satu nilai tambah bahwa kegiatan kita, orientasi hasilnya itu ternyata tidak hanya secara ekonomi, tapi secara sosial mungkin itu. Secara lingkungan kita juga bisa membantu pengolahan limbah itu menjadi lebih tertangani. Secara lingkungan baik. Sekarang kalau orang bingung limbah organik itu mau dikemanakan, di sini itu orang tidak membuang, Mas, jual. Jadi yang tadinya mereka bingung membuang, sekarang malah menjual. Ini kan sesuatu yang mungkin tidak hanya mengatasi masalah, tapi juga menimbulkan efek ekonomi yang lain. Efek sosial yang pasti terjadinya lapangan pekerjaan. Itu ada impact langsung. Yang kedua, bagaimana kita mengkonversi limbah ini menjadi satu kegiatan ekonomi baru. Contoh yang kita adalah ketika log jamur. Log jamur ini dulu benar-benar hanya dibuang begitu saja.
Kemudian karena kami membutuhkan itu, akhirnya kami membutuhkan vendor untuk mendatangkan log jamur. Karena apa? Pekerjaan di dalam limbah ini kan jenis limbahnya banyak, lokasinya banyak tentu. Pada akhirnya kami membutuhkan vendor untuk mendatangkan barang itu kepada kami. Teman-teman yang menjadi vendor dari limbah ini sendiri, itu akhirnya menjadi satu kegiatan. Jadi mereka mengumpulkan limbah kemudian distorkan kepada kami. Mungkin prinsipnya seperti yang sekarang umum terjadi seperti pengumpulan botol bekas dan lain sebagainya itu, Mas. Jadi sama, cuman materialnya saja yang berbeda. Tapi secara prinsip itu akan menjadi satu kegiatan ekonomi baru secara sosial. Pembuatan pupuk ini sebenarnya cukup sederhana. Pertama, bahan-bahan yang kita gunakan kan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, seperti urin kelinci dan juga buah yang di jus. Tapi ketika kita pakai dua bahan ini rasanya kurang lengkap, maka kami tambahkan guano untuk melengkapi nutrisi terkandung di dalam POC itu sendiri. Kemudian dari sisi semolik sendiri adalah bagaimana POC ini kita gabungkan dengan pupuk-pupuk kimia yang memiliki, yang kita buat menjadi hidroponik grade ya. Artinya pupuk yang siap untuk dipakai atau siap untuk dimakan oleh tanaman ketika kita masukkan ke dalam tanah. Untuk mendevelop satu produk itu sebenarnya kita memiliki beberapa SOP. Yang pertama tentunya kita studi literasi dulu. Artinya kenapa kita studi literasi? Supaya calon-calon bahan yang akan kita teliti itu memang secara literasi sudah terbukti bahwa itu memiliki kandungan unsur hara, makro, dan mikro yang bagus. Kemudian yang kedua, bagaimana pengolahan secara efektif terkait dengan bahan-bahan ini? Tentu kami membutuhkan beberapa advice ya dari mungkin beberapa profesor dari mikrobiologi, mungkin dari kimia material dan lain sebagainya, yang nantinya itu menjadi teknik untuk mengekstraksi bahan-bahan itu secara baik. Kita juga melakukan konsorsium joint operation dengan beberapa universitas, salah satunya adalah ITS, ada Telkom University dan juga universitas lain yang nantinya akan menghasilkan produk-produk yang bersifat hormonal maupun enzimatik. Kita melakukan pengolahan limbah itu menjadi sebuah pupuk ke media tanam. Limbah-limbah padat ini kami olah menjadi satu media tanam, yang kedua adalah menjadi pupuk padat. Kemudian limbah-limbah cair kami rubah menjadi pupuk organik cair. Kemudian kami menjadi satu formulasi budidaya kami, baik itu nanti untuk melon, kemudian untuk semangka, untuk tomat dan lain sebagainya. Dari sisi yang cair sendiri kita ada banyak, ada agen hayati, ada POC, ada pupuk semi organik. Dari pupuk semi organik sendiri ada banyak juga, ada seperti amonium fosfat, kalium nitrat, kalsium nitrat, kemudian monokalium fosfat, kemudian super kalium. Itu adalah pupuk-pupuk yang kita buat, dan ke depan ada juga NPK semonik, NPK cair yang kami buat. Yang kita tanam di sini sebenarnya mayoritas adalah melon. Kenapa melon? Karena kita memilih melon itu adalah tanaman paling sulit untuk petani. Jadi kita selalu beranggapan di mana-mana kalau petani itu sudah bisa menanam melon, tentunya untuk tanaman yang lain sudah bisa. Yang kedua, kita juga mendevelop untuk semangka, kemudian tomat, terong, dan lain sebagainya. Sistem yang ada di Rejo Farm ini kami namakan sebenarnya kocorponik, atau lebih dikenal sebagai hidroponik kering. Jadi bagaimana kita memasukkan nutrisi itu melalui air dengan metode, kalau dulu waktu greenhouse ini masih sedikit kita menggunakan sistem kocor biasa seperti yang petani lakukan. Tapi karena greenhouse-nya cukup banyak, maka kita menggunakan independent drip. Nah, independent drip itu sendiri adalah sistem yang kita buat bagaimana kita memanfaatkan limbah dari jerigen bekas, kemudian kita salurkan pakai pipa-pipa konduit, kemudian kita teteskan pada setiap tanaman. Kenapa seperti itu? Karena kita berharap semua desain, semua develop yang kita lakukan itu bisa dicontoh oleh petani, baik yang menggunakan greenhouse sistem tertutup seperti ini atau sistem konvensional. Selama budidaya mungkin kendalanya bibit, karena kita belum punya pengalaman banyak terkait bibit, karena bibit ini Mas banyak sekali optionnya, kemudian karakteristik tanamannya berbeda-beda. Tentu kami butuh waktu untuk mempelajari karakteristik masing-masing tanaman.
Yang kedua, dari sistem greenhouse sendiri, kalau dari sisi insektus sebenarnya relatif lebih aman. Tapi karena kita kebetulan di daerah yang kelembabannya cukup tinggi, maka jamur adalah menjadi satu ancaman yang paling besar ya untuk kita. Tapi ya kita mampu mengatasi itu sampai panen, dan alhamdulillah kita sudah bisa secara konsisten melakukan panen dengan interval waktu kurang lebih 2 minggu sekali. Harapan ke depan, Rejo Farm menjadi salah satu perusahaan yang berbasis sosial, kemudian yang bisa berkancah mungkin secara nasional maupun secara internasional. Kami meyakini bahwa anak-anak muda ini hanya butuh diinspirasi, Mas. Karena saya meyakini anak-anak sekarang tuh kalau dikasih tahu tuh mungkin tidak mendengarkan. Kalau diinspirasi, saya pikir akan. Jadi saya menganggap bahwa pertanian tuh tidak beda jauh dengan bermain games, gitu. Bagaimana kita membangun sesuatu, pada akhirnya kita bisa unggul dari yang lain. Itu kan sebuah prinsip permainan ya. Begitu juga berlaku di sini. Bagaimana kita permainan itu kita lakukan di dunia nyata. Gitu. Dan saya pikir anak-anak muda akan tertarik itu. Nah, cuman konsep berpikir, pola berpikir seperti ini yang mungkin belum tersampaikan ke anak-anak muda. Dan kami pengen menginspirasi pikiran-pikiran tersebut ke anak-anak muda. Jadi buat teman-teman sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu atau siapapun, saudara-saudara sekalian yang pengen sharing ilmu atau tertarik dengan produk-produk kami, mungkin bisa datang langsung ke sini, atau kalau belum bisa datang sini bisa mungkin di sini ya. Nanti silahkan dihubungi admin kami. Insya Allah kami akan menjawab dengan respon yang cepat. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe Cap Capung.